Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku. Dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Di pagi hari yang indah ini Bapa, kami datang kepadamu, menaikkan puji syukur, limpah terima kasih atas hari yang baru, atas nafas kehidupan yang Kau berikan lagi bagi kami. Bapa yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar nanti, akan kami baca nanti, membawa perubahan hidup kami lebih dekat denganmu. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menerangkan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Manusia aneh. Judul renungan hari ini, wanita yang bertumbuh ke belakang. Ayat inti terdapat dalam kitab Efesus 4 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudaraku, wanita yang tumbuh ke belakang adalah seorang wanita yang tinggal di Virginia beberapa tahun yang lalu. Jurnal Virginia Medical Monthly, dokternya menceritakan kisah tersebut. Dia tumbuh normal, menikah dan memiliki 3 anak. Hidup itu baik sampai suami dan ayahnya meninggal ketika anak-anak sedang di sekolah menengah. Sang ibu menggandakan pengabdiannya kepada anak-anak. Dia berubah gaya berpakaiannya menjadi gaya seorang gadis berusia 20 tahun dan bergabung dalam pesta dan kegiatan menyenangkan anak-anaknya. Dalam beberapa tahun, anak-anak memperhatikan bahwa ketika mereka tumbuh dewasa, ibu mereka semakin muda. Psikiater menyebutnya regresi kepribadian, yang berarti seseorang berjalan mundur. Biasanya orang-orang seperti itu berhenti mundur pada usia tertentu. Tapi tidak dengan wanita ini. Dia mundur cepat ke belakang pada tingkat 1 tahun untuk setiap 3 atau 4 bulan waktu yang maju. Meskipun dia berusia 61 tahun, dia bertindak dan berbicara seperti anak berusia 6 tahun. Dia dikirim ke sanatorium di mana dia bersikeras mengenakan gaun pendek, bermain dengan mainan, dan mengoceh seperti anak kecil. Kemudian dia menjadi seperti anak berusia 3 tahun. Dia menumpahkan makanannya, merangkak di lantai, dan berteriak, "Mama!" Mundur lebih jauh lagi ke usia 1 tahun. Dia minum susu dan meringkuk seperti bayi mungil. Akhirnya dia sampai pada garis awal dan mati. Saudaraku, regresi spiritual adalah gangguan yang bahkan lebih serius lagi. Petrus mengatakan kepada kita untuk tetap bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi beberapa orang Kristen tampaknya mundur dalam pertumbuhan mereka. Bergerak maju adalah senjata terbaik kita untuk tidak berpaling dari Allah. Dan itu terjadi melalui pertumbuhan baik dalam pengetahuan maupun kasih karunia. Kita tidak hanya perlu mempelajari firman Tuhan setiap hari, berusaha untuk memahami lebih banyak tentang Tuhan, tetapi kita harus hidup dalam kasih karunia. Gereja bukanlah tempat pembibitan raksasa yang dimaksudkan untuk membagikan botol bayi dan dot kepada semua orang yang berjalan melewati pintunya. Ini adalah tempat pelatihan untuk bertumbuh. Dalam kitab Efesus 4 ayat 15. Menjadi orang Kristen dewasa
yang memiliki Yesus dan kuat dalam iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar, kami baca. Kiranya renungan tadi membuat kami berpikir maju, bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan sebagai juru selamat kami. Tolong kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami selalu melangkah lebih maju untuk lebih dekat dengan-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan banyak hal sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.